cepot jalan-jalan. Wak 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 wak. Pot, pot, siang, tidur aja. Aduh, udah pagi gini enaknya sarapan, Bray. Sarapan deh. Wajib. Udah habis gini. Kisah semalam ngeronda. Pot, pot. Hah? Itu sampah. Ya sampah tahu saya juga. Jangan dibuang di situ atuh. Hah? Kenapa gitu? Ini teh membuang sampah sembarangan teh sama saja saya sedang membantu rezeki orang. Waktu rezeki orang kumaha. Kan nanti diambil sama orang. Diambil gimana maksudnya? Diambil bukan membuang sampah sembarangan tapi menitipkan kepada orang saya itu. Ya tapi akibatnya buruk, Pot. Apa akibatnya? Banjir, Terus sampah di mana-mana. salah. Banjir. Sampah di mana-mana. Gunung sampah, Gunung sampah, longsor sampah. longsor sampah. Alah, bahaya oge nya. Bahaya. Alah kumaha tuh ieu teh euy. Nya pikeun eta buang sampahna ke tempat sampah. Tapi saya penasaran mun misalnya sampah saloba eta. Ini kan sampahnya cuma kecil doang, aku nggak apa-apa meureun. Iya cuma kecil doang, tapi kalau semua orang buang sampah seperti itu kan repot juga tuh, Pot. Ya segitu doang tuh cuma kamu yang buang kalau semua orang. Bagus. Kamu pinter juga ya. Oh iya dong, sarjana seni. Ya udah tuh. Sekarang saya nggak akan buang sampah sembarangan lagi. Tapi aku penasaran di mana aja coba. Kira-kira kita bisa melihat sampah yang banyak itu dan cara menanggulanginya. Biar masyarakatnya peduli akan sampah dan membuang sampah pada tempatnya coba. Urang hunting atuh yuk. Hah? Hunting, Harus pisan ke mana euy? hunting ka mana we pokoknya mah nu orang lain buang sampah sembarangan. Nah, urang eksekusi. Bener pisannya. Nya tuh. Tapi sare heula tuh. Sare di wae. Ngaronda peuting. Mana mah ciga kebayan wae. Kan sasauran peuting teh saya di dieu. Terus dah berarti teu puasa tuh. Kan ieu teh urut sahur. Sahur di dah teu puasa. Mana sare heula kedeung nya. Pot. Pot. Iya mah. Nanti kita huntingnya kemana, Pot? Pokoknya mah tempat yang memang Itu gitu. itu micin sampah, Pot. Ai beleguk pisan jelema teh. Udah. Eta cokot deui runtah naon? Runtah. Sampah, Pak, sampah. Coba. Hmm. Kan hiji Aisyah, hiji kieu teh bisa membuat kebanjiran, bahaya. Bahaya. Piceun di imah sorangan, Balik. Biasa we atuh. Oh. Ya keur mikiran koaci. Waci di pikiran. Tapi ngomong-ngomong asal usul runtah teh di mana nya? Benernya. Iya mah. Cigana harus ada penyelidikan lebih lanjut. Ide bagus, men. Udah, saya pergi dulu. Kemana, Pot? Kemana? Kemana? Rek ieu neangan asal usul sampah. Sorangan? Jangan we. Aja kan atuh urang. Ayo atuh ayo buru. Yuk, siap. Udah. Naon dola-dola euy set teh.
aing keur investigasi ya. Izin heula. Pot. Pot. Cepot. Mana si Cepot? Katanya mau investigasi. Peduli lingkungan. Hah? Masa sih? Tapi lihat nyatanya masih aja ada yang buang sampah sembarangan. Ah, gimana ini? Coba kita lihat nih. Ada apa ya sekarang? Hah? Jangan membuang sampah di sini. Tapi nyatanya masih aja ada yang buang sampah sembarangan. Waduh, tuh dilarang buang sampah. Tapi banyak sampah yang berserakan. Gimana ini? Pot. Aduh. Kamu teh kemana aja? Ada dari tadi di sini aku mau. Di sini kan kita janjiannya di sana. Tapi aku adanya di sini. Ya kau ada di sana, aku di sini. Ih. Aku tuh mencari kamu kemana-mana, Pot. Iya, tapi aku lagi investigasi. Pot ya. BTW nih. Tadi ketika kau tinggalkan aku sendiri, Pot. Iya. Aku udah cari kemana-mana beberapa info tentang sampah ini, Pot. Wah, apa? Nah, ternyata, Pot. Ya. Katanya rata-rata penduduk Bandung itu membuang sampah 1.600 ton per hari, Pot. Wadaw, banyak banget. Wih, itu bisa jadi gunung sampah, Pot. Wih, iya, dalam satu hari ya padahal. Satu hari, Pot. Ih, terus nanti itu sampahnya dikemanain kalau satu hari 1.600 ton? Nah, itu dia, Pot, yang harus kita cari tahu, Pot. Bakal dibuang kemana nanti sampahnya? Betul soalnya lihat tuh. Masa sampah di mana-mana padahal udah ada bacaan dilarang buang sampah sembarangan. Iya. Bikin partai baru namanya Partai Anjing. Punya partai dari segi lingkungan dengannya gambar anjing. Punya program kerja korupsi gerak-gerangan. Yang tak mau korupsi jangan masuk partai kami. Kuasai suara di Dewan Rakyat yang terhormat. Korupsi yang banyak biar modal balik lagi. Anjing. Kasih skill deh, skill. Woi, musiknya men enak, mantap jiwa. Mantap, Pot. Yes. Nah, ini, Pot nih. Apa nih? Wih, kok banyak sampah berserakan gitu ya? Nah, ternyata, Pot, kesadaran warga kota Bandung terhadap sampah itu masih rendah, Pot. Waduh, padahal mereka kan sudah asik dengar musik, harusnya bertanggung jawab dong dengan sampah yang mereka bawa ya. Iya dong, kalau datang bersih, pulangnya juga harus
bersih. Nah itu padahal ya, aku lihat di sudut-sudut kampus itu udah banyak loh tempat sampah. Kenapa mereka tidak membuang sampahnya pada tempatnya loh? Nah, itu dia. Bahkan di pinggir-pinggir orang ini sudah jelas masih banyak sampah berserakan di mana-mana, tapi tidak ada yang peduli satupun dan inisiatif untuk membuang sampah itu, Pot. Iya, ini jadi siapa yang salah, men? Nah, entahlah, Pot. Kalau begini mah sudah jadi tanggung jawaban pribadi-pribadi lah, antar pribadi masing-masing. Oh, jadi kita harus bertanggung jawab terhadap sampah yang kita buang ya, men? Iya, minimal untuk diri sendiri. Nah. Kalau kita tidak peduli pada sampah yang dibuang oleh diri sendiri, Mm-mm. ya bagaimana kita bisa peduli sampah orang lain, Pot? Nah, wah, yaudah, ayo kita lacak lagi sampah. Kalau kita datangi orang yang bersangkutan yang bisa berhubungan dengan sampah, yang peduli dengan sampah, Pot. Ah iya, kita harus sadarkan masyarakat akan Iya. pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Iya. Nah, aku dengar, Pot, ada beberapa orang yang mengabdikan dirinya untuk sampah yang dibuang oleh orang lain. Alah, mantap. Sekarang kita di mana nih? Nah, sekarang kita berada di tempat pembuangan akhir di daerah Tegalega, Bandung. TPS ya berarti ya? Iya. TPAS. TPAS. Apa Ya, itu TPAS? Tempat pembuangan akhir sampah. Oh, oke, siap. Aku kira tempat pembuangan akhir sementara. Gak apa-apa lah. Tapi aku lihat di sini ya, banyak sekali orang-orang yang benar-benar peduli akan sampah, tapi mungkin mereka tidak dihargai oleh banyak orang loh. Dipandang sebelah mata. Padahal ya tuh, mereka itu cinta ya akan kebersihan sebenarnya. Mereka itu Iya. pahlawan loh sebenarnya ya. Bayangkan, Pot, jika tidak ada mereka, sampah yang 1.600 ton per hari itu akan membludak di Bandung dan akan menjadikan Bandung lautan sampah. Bukan lautan api lagi, Pot. Ngeri ya kalau kayak gitu. Apalagi lautan asmara. Itu lebih ngeri lagi. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kita investigasi terhadap tempat pembuangan akhir sampah ini, kita bisa menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan sekitar ya, khususnya di kota Bandung nih. Masya Allah, bijak sekali Anda ini, Pot. Iya. Apa aja, Pak? Jam 7. Selain jam 7? Jam 7 ngambil, buang, terus datang lagi ke sini kembali lagi Itu teh dikirimnya kemana? ke Padalarang. Oh, pada Di sana ada curang. Cipeundeuy. Apa namanya? Gedik. Udah lama Pak di sini Bapak? Dari 50 tahun. Udah 50 tahun. Oh, sehari biasanya berapa truk? Satu? Itu mobil 2. Mobil 2? Dua. Jadi berarti tarifnya 4. Sehari. Sehari 4 kali? Sehari 4 kali. Ini 2 rit gitu? Iya. Itu kalau misalkan kira-kira kalau beratnya sehari berapa yang masuk sini, berapa kilo atau berapa ton sampah? Kalau di ekstrakan mesin itu mencapai 8 ton. Sehari? Ya, satu mobil 8 ton. Oh, satu mobil 8 ton, berarti 4 mobil berarti sekitar 32 ton. Ya. Dan sehari 32 ton. Di sini aja gitu. Ya. Ada yang disebut dengan politik sampah. Politik sampah itu adalah jangan buang sampah sembarangan. Itu politik sampah. Nah, jangan buang sampah sembarangan itu, tapi berhenti sampai jangan buang sampah sembarangan. Setelah itu tidak tahu harus bagaimana. Rata-rata adalah perintahnya jangan buang sampah sembarangan. Terus kemudian statement yang kedua adalah buanglah sampah pada tempatnya. Tapi Anda juga tidak tahu tempatnya di mana. Jadi jangan buang sampah sembarangan, itu politis kan. Kemudian
buanglah sampah pada tempat. Dua hal itu dua hal besar ya, yang selama ini di kepala kita adalah jangan buang sampah sembarangan dan buanglah sampah pada tempat. Itu politik sampah. Jadi buanglah sampah pada tempatnya dan jangan pada tempat. Itu politik sampah. Jadi kalau sampah jangan dibuang di tempat, sampah dibuang di tempat yang tempatnya kita tidak tahu di mana. Nah, ketidaktahuan itulah yang kemudian menumpuk di kepala kita yang menyebabkan ketika tempat sampah tidak ada, tingkah laku kita akan berubah. Itu bisa merubah ekosistem habitat hidup. Itulah sebabnya kemudian setiap orang di Kota Bandung membuang sampah setiap hari adalah 6 ons. Itu data setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu di Dinas Kebersihan Kota Bandung. Setiap orang membuang sampahnya 6 ons. Soal sampah di Bandung bukan lagi urusan kepala dinas, bukan. Karena di Bandung itu kalau dia kedinasan lemah. Makanya di Bandung itu PD Kebersihan, perusahaan daerah. Jadi perusahaan pembuang sampah. Dikelolanya oleh PD Kebersihan, bukan Dinas Kebersihan. Dan itu satu-satunya daerah saking banyaknya sampah di Kota Bandung. Dan itu terbanyak bukan di Indonesia tapi di dunia. Sampah di Kota Bandung itu disebabkan oleh banyaknya orang, tidak tersedianya tempat sampah, dan hampir semua toko dan warung melahirkan sampah. Bukan menciptakan, sudah melahirkan. Kalau menciptakan dia membeli sampah, membeli barang lalu kemudian mengeluarkan sampah. Ini sudah melahirkan. Jadi si warung, toko, mall juga sudah melahirkan sampah. Jadi sudah punya embrio untuk membuang sampah, sudah punya suami istri untuk membuang sampah gitu. Nah, itulah yang menyebabkan sampah di Bandung bernasib naas. Dia dibuang di sembarangan. Nah, itu sampah itu sedih ya. Sampah-sampah kemudian bersedih karena dia dibuang di sembarang aja. Abong-abong geus teu dipake deui gitu aing sebagai bungkus dipicen. Nah, sampah-sampah itu sebetulnya sedang menangis karena diperlakukan dengan sewenang-wenang. Jadi sampah itu sampah itu kan sahabat. Sampah itu awalnya adalah teman. Sampah itu adalah awalnya dia karib kita. Nah, setelah makanannya diambil, yang manisnya diambil, maka dibuang dengan sembarangan. Nah, nasib sampah itu nasib yang buruk di Indonesia. Nah, berbeda dengan di nasib tempat lain, sampah diperlakukan dengan manusiawi atau menyebut manusiawi ya sampahwi. Gitu. Ada sampah yang basah, sampah yang kering, sampah organik, non organik diperlakukan dengan bagus, ditempatkan, dianggarkan. Ada strategi pembuangan sampah dengan sangat serius bahwa sampah itu juga adalah bagian dari kita. Nah, kita tidak menempatkan sampah sebagai bagian dari kita, sebagai sesuatu yang menolong kita. Sampah itu sebelumnya adalah juga penolong. Nah, itulah yang menyebabkan kita berjarak pada sampah. Nah, itulah yang kemudian membuat habit, tingkah laku, cara berpikir kita, ekosistem berubah. Setelah manisnya diambil, maka bungkusnya dibuang. Itu kemudian menjadi soal tingkah laku. Nah, itu cara berpikir kebudayaan. Jadi sangat antropologis sekali bahwa sampah itu sebetulnya adalah sobat, ada teman, adalah yang pernah menolong siapapun sampah itu. Baju Anda kalau dulunya nggak dibungkus, itu pasti cepat rusak. Makanan Anda kalau tidak dibungkus, cepat hilang, cepat rusak juga. Dia menolong kita awalnya. Nah, tidak ada anggaran terhadap sampah. Anggarannya terlalu kecil untuk perlakuan pada sampah. Padahal sampah setiap hari dikeluarkan oleh Anda 6 ons. Nah, kali 3 juta orang. Setiap hari Anda 6 ons membuang sampah. Sampah yang dikeluarkan dari mulut, sampah yang dikeluarkan dari perut, dan sampah yang telah Anda makan lalu dibuang. Itu 6 ons. Itu warga Bandung paling tinggi sampai 6 ons. Untuk beberapa daerah pengurangan sampahnya sudah sangat bagus. Terutama untuk beberapa pendidikan mengenai kurangi sampah dari dirimu.
Nah, kita tidak ada pelajaran untuk mengurangi sampah dari diri. Benar ya? Tidak ada mata pelajaran untuk mengurangi sampah dari diri saya. Padahal sudah ada dari nenek moyang. Misalkan kalau Anda makan ikan nila yang saya cita-citakan itu, ada bentuknya dipais. Nah, ketika dipais itu sampai tulang-tulangnya dia empuk. Dan ini dimakan. Dan bungkusnya itu daun pisang. Dan itu tidak berbahaya. Dan itu bukan sampah. Itu pupuk namanya. Nah, kita diajari dari masa lalu, tapi tidak diwariskan pada masa depan karena misalkan unsur efisien. Selalu kita itu inginnya efektif dan efisien. Menyimpan sampah di dalam saku aja tidak efektif dan tidak efisien. Inginnya cepat, ingin efektif saja, selalu ingin efektif efisien. Dan itulah cara berpikir sampah adalah efektif efisien. Kira-kira gitu. Nah, lalu cara menanggulanginya harus apa? Harus ada mata pelajaran bagaimana Anda mengurangi sampah untuk sebuah bangsa, sebuah kota yang penghasilan sampahnya terbesar di dunia, seperti kota Bandung. Anda tinggal lihat kanan pasti ada sampah, lihat kiri pasti ada sampah, dan itu berbahaya. Nah, ada nggak mata pelajaran? Ada nggak dilibatkan nggak di dalam ekosistem pendidikan? Padahal agama sudah ya, dari sisi agama sudah, dari sisi yang lain-lainnya barangkali sudah, tapi dari sisi pendidikan sudah enggak, karena itu mata pelajaran wajib dari sejak tingkat PAUD, bahkan PAUD, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi masih disadarkan pada tempat sampah. Misalkan kalau Anda kos, Anda tinggal di rumah di kos di luar negeri ya. Ketika Anda masuk, tempatnya bagus sekali, bersih, segala macam. Anda keluar, lalu ada paku saja, Anda dituntut. Jadi Anda masuk harus sama dengan pada saat Anda menunggu keluar dari situ. Jadi Anda harus rehab lagi, apalagi baru Anda boleh keluar dari tempat kos itu. Itu sistem yang seharusnya dijalankan. Karena sebetulnya sampah adalah sebuah cara bagaimana Anda memelihara apapun. Nah, kita tidak punya itu. Kita tidak punya sebuah kurikulum adab atau kurikulum peradaban. Kita tidak punya kurikulum etika. Ada nggak kurikulum etika? Ada. Kita punya kurikulum agama, tapi tidak punya kurikulum adab dan tidak punya kurikulum etika. Attitude. Menurut saya sih kesenian mestinya juga mengajarkan dua kurikulum tadi. Karena etika melahirkan peradaban. Dan peradaban melahirkan tentang ekosistem apapun, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita menyadari bahwa sebenarnya kita berteman dengan sampah. Capek pot. Turun, sampai apa orangnya tadi jatuh. Yuk kalau orang dia. Investigasi sampah sampai Aslina men, aya teh di mana sih? pot. Naon? Naon? Eta muka tahan tidak merah lagi pot. Hah? Manya? Serius. Alah sia heueuh. Naon pot? Apaan tadi orang sholat heula atuh mah nya kudu beureum sholat ge. Teu meunang. Menghadap Sang Pencipta teh kudu bersih, kudu suci. Tah. Ieu ngomong-ngomong gitu di mana ayeuna urang kudu ngainvestigasi ka mana deui ya men. Hah? Sesudah tadi kita keliling-keliling mencari asal usul sampah dan tempat akhirnya pot. Ya. Mending sekarang mah kita ngabuburit lah. Wah, bener banget. Tapi ini di mana kamu tahu nggak? Kamu lihat pulang di Alfamart mah sampahnya di Lembang pot. Di Lembang? Wih. Alah, nyasap jauh amat ya kita. Itu kali aja. Heeh. Bandung Barat teh ka Ngejam Mandala. Heeh. Ayeuna ka Lembang. Heeh. Jauh bisa. Pot. Hah? Ini kita udah selesai minum ya. Terus nanti di mana?
Ya tentu saja kita buang pada tempatnya ya. Jangan di mana aja. Lihat tuh, kalau di mana aja. Malu dong sama negara, men. Kita ini makhluk sosial. Iman kita bersih. Betul nggak? Betul, Bang. Karena kebersihan sebagian daripada iman, tah itu harusnya Maya. Religius pisan, Bang. Bulan puasa tuh, Bang. Bulan puasa, makanya jangan buang sampah sembarangan ya. Saya Cepot, terima kasih